Itu yang sering saya katakan bahwa ijazah itu hanya tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir tuh. Nah, saya perhatikan lama suatu saya masih ngajar di UI juga itu, kalau udah sore itu banyak pejabat daerah ngumpul karena mau ambil gelar doktor, itu kuliah sore misalnya. Banyak dosennya yang juga pernah murid saya, lalu mulai kasih bocoran itu ada gubernur dari sana, bupati mau jadi doktor, tapi dia nggak bisa nulis. Jadi dia sewa anak-anak S1 untuk bikin papernya sore-sore, karena itu pasti nanti di kafe itu amplop dikirim, terus paper jadi itu, apalagi nanti disertasi bisa dibuatkan. Jadi kemewahan menjadi seorang scholar itu akhirnya inflator, mengalami inflasi. Karena sifat scholarnya itu dia tidak peduli, yang penting dia punya ijazah itu. Itu yang sering saya katakan bahwa ijazah itu hanya tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir tuh. Dan begitu banyak orang yang punya ijazah tapi nggak bisa berpikir. Jadi sial bangsa ini kalau dibongkar identitasnya. Ini bangsa yang kebanyakan doktor, profesor, tapi kok dangkal pikirannya kan. Nah itu sebetulnya jebakan-jebakan semacam itu yang mesti kita ingatkan pada para pemimpin bahwa apa yang mau dikejar tuh. Di Amerika orang jadi politisi tuh sarjana hukum ya S1 cukup. Kalau dibilang S2, S3 orang bingung. Lu mau jadi dosen di partai politik kan nggak bisa kan. Padahal S3 itu dimaksudkan supaya dia ngajar di universitas itu. Nah saya bayangkan begini, saya aja outdoor buat lihat local wisdom di Baduy misalnya. Saya bawa anak-anak itu ke Baduy, lalu saya tunjukkan bahwa apa bedanya rumah orang Baduy dengan rumah orang Jakarta gitu. Mungkin dia akan, ya itu di tembok, Baduy tidak ada yang di tembok gitu. Oke, satu poin, murid saya jadikan dia teman berpikir. Coba kamu perhatikan atap rumah orang Baduy gitu. Lalu dia lihat, loh iya ya, nggak beraturan itu. Bambunya nggak beraturan, ada yang panjang, ada yang pendek, pendek, panjang itu. Lalu dia bertanya ke saya, mengapa begitu? Lalu saya bilang, itu yang namanya local wisdom. Dia tanya lagi, apa itu local wisdom? Local wisdom orang Baduy bunyinya, yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Satu narasi itu, anak murid itu, dia langsung berpikir, kenapa begitu ya? Lalu saya hubungkan dengan pelajaran pertama tentang etika lingkungan. Lalu dia mulai mengerti, oh kalau begitu, manfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Dia mulai berbincang dengan saya, tapi kan secara estetis nggak bagus, karena tidak sama panjang bambunya itu. Lalu saya terangkan, apa itu estetika itu? Kalau dia harus sama panjang, itu namanya aestheticism. Sesuatu dibikin seragam supaya terlihat indah gitu. Padahal ketidakseragaman juga adalah keindahan. Akan saya terangkan lagi itu. Dunia ini tidak seragam. Karena itu ada keindahan di situ. Lalu saya hubungkan dengan keadaan bangsa kita. Tentang demokrasi. Demokrasi itu bukan memaksakan persamaan, tapi mengolah perbedaan. Maka sekarang dia punya pengetahuan tentang local wisdom bangsa suku Baduy itu betul-betul demokratis justru. Jadi ada percakapan di situ tuh. Itu soal local wisdom misalnya. Jadi saya sekaligus membawa hiking, berarti berolahraga, membuat pertahanan paru-parunya kuat terhadap COVID, sekaligus ajarin apa itu local wisdom. Dengan cara itu kita sambungkan dengan kehidupan berbangsa tuh. Hanya dengan mengamati bambu yang tidak teratur, kita paham tentang pluralisme dalam kehidupan berbangsa. Itu langsung dapat di kepalanya, daripada ngajarin tentang Pancasila 3 semester yang hanya disuruh hafal-hafal gitu. Dia nggak paham juga kan. Setiap kali presiden bicara tentang hargai local wisdom, tapi dia nggak ngerti apa pentingnya itu diucapkan kalau dia tidak berbekas dengan pengalaman konkret. Jadi satu paket berpikir. Pancasila. Satu. Coba lihat di sini, lihat di sini. Pancasila. Satu. Yang Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Tunggu. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha M-A-H. M-A-Maha. Maha
Esa. Dan satu pemuda itu, dia mau berjalan di samping saya. Saya tidak mau dia berjalan di belakang saya. Karena saya tidak mau menuntun dia. Saya tidak mau dia berjalan di depan saya, karena saya tidak ingin ikuti dia. Saya ingin kita berjalan bersama-sama. Karena itu bagi saya, konsep guru itu, dia bukan mengajar, tapi menjadi teman berpikir gitu. Jadi kalau saya bisa jadi teman berpikir pemuda, itu artinya pemuda itu akan cari teman berpikir lain. Maka akan terjadi lebih dari 10. Kalau 10 itu saya didik doang itu, bukan teman berpikir, dia tetap jadi murid, nggak ada gunanya. Kalau dia teman berpikir, dia akan mendiseminasi dirinya, dia akan melakukan pembelahan sel secara deret ukur supaya jadi banyak. Jadi kalau mengarahkan berarti kita mesti ada di depan itu, menuntun dia. Kadang-kadang dia nggak mau dituntun. Jadi kalau kita jadi teman berpikir, itu nggak ada bedanya lagi antara kita mengarahkan, karena kita sambil memahami cara dia berpikir kan. Jadi dia jangan dibentuk, biarkan dia dan saya bersama-sama bercakap-cakap, anak didik itu tuh. Jadi jadikan anak itu sebagai teman berpikir. Hanya itu caranya kita menghargai keunikan makhluk yang diciptakan Tuhan itu. Karena kalau kita bilang dia mesti jadi kita, loh Tuhan kita anggap bahwa kita yang mendesain dia atau Tuhan yang mendesain dia. Kapasitas berpikir kita mungkin berbeda dan dia ingin punya pengalaman yang lain. Tapi itu semua adalah soal kecemasan kita. So, kita selalu cemas, jangan anak kita jadi narkoba atau anak didik kita jadi teroris segala macam. Kan itu terjadi kalau kita bukan teman dia berpikir. Jadi selama guru menjadi sahabat berpikir murid, orang tua menjadi sahabat berpikir anak, demikian sebaliknya, maka kesetaraan perkembangan mental itu kita amati sama-sama. Dia juga mengamati orang tuanya yang kadang-kadang nggak konsisten kan. Jadi dia juga mesti mampu menegur orang tuanya itu. Apalagi millennials, dia punya sumber pengetahuan lain yang lepas dari kontrol orang tua melalui sosial media. Tetapi kalau setiap momentum ada kesempatan, dia bisa bercakap-cakap secara setara dengan orang tuanya, maka tidak terjadi feodalisme. Maka dia akan menganggap, oke, ayah saya adalah guru saya. Dan ayahnya akan anggap, oke, anak saya adalah teman berpikir saya. Kan itu yang terjadi kan. Jadi kesehatan, kesetaraan itu yang diperlukan pertama-tama. Karena kita mesti bayangkan bahwa ke depan itu sumber pengetahuan itu bukan lagi dari keluarga atau dari lingkungan, itu sumber pengetahuan itu bisa dari komunitas yang nggak ada urusannya dengan keluarganya. Dan kita mesti bayangkan itu sedang berlangsung sekarang. Karena sumber pengetahuan datang dari mana-mana. Nah, satu-satunya cara kita untuk merasa aman dalam perkembangan ilmu pengetahuan adalah jadikan murid itu teman berpikir guru. Jadikan guru itu teman berpikir murid. Itu fundamental filosofinya. Jadi mari kita biasakan supaya anak itu menulis kurikulumnya sendiri. Saya mau belajar 3 mata kuliah aja, 3 rumus pendidikan. Tetapi dengan cara itu ada pendalaman. Nah setelah kurikulum itu ditulis, lalu dicarikan siapa yang mesti mengajarkan. Jadi orang tua ikut menulis kurikulum untuk anaknya setelah bercakap-cakap dengan anaknya dan guru. Kan itu yang terjadi. Yang sekarang negara menuliskan kurikulum buat si anak itu. Dan orang tua nggak punya pilihan menolak apa nggak menolak. Kan banyak pelajaran yang nggak diperlukan sebetulnya. Atau si anak merasa, saya bosan karena saya udah ngerti itu dasar-dasarnya. Jadi dasar-dasarnya dia udah cukup. Itu berarti kita percaya dia bisa mengembangkan sendiri. Dengan cara itu kita mengaktifkan otak anak-anak itu untuk melihat masa depan. Jadi masa depan dia tuh. Nah karena itu saya balik pada prinsip tadi bahwa jadikan teman berpikir aja, itu udah sempurna kan. Nah kita mau membayangkan bahwa seolah-olah kita bisa mendesain kurikulum untuk 50 tahun ke depan itu. Nggak bisa. Apalagi soal teknologi. Teknologi itu berubah setiap 8 jam. Jadi bagaimana mungkin kurikulum mau kita bikin final kalau teknologinya aja berubah 8 jam. Saya kasih contoh konsekuensinya misalnya. Dalam sistem pendidikan kita, Universitas Indonesia misalnya, tempat dulu saya mengajar, saya mau rubah kurikulum, nggak boleh. Kenapa? Harus tunggu 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Saya bertanya. Karena APBN bisa diturunkan per 2 tahun. Jadi nunggu APBN baru rubah kurikulum. Bayangkan kalau fakultas kedokteran, obatnya ditemukan besok pagi, tapi kurikulumnya nanti dirubah 2 tahun lagi.
Jadi obatnya udah kadaluarsa baru kurikulumnya dirubah. Karena nggak boleh mengajarkan kompendium baru. Nah, hal semacam ini yang membuat urusan pendidikan itu tidak boleh dimonopoli negara tuh, apalagi negara kasih parameter tuh. Jadi biarkan masyarakat menghidupi dirinya sendiri dengan membekali kurikulum yang fit and proper dengan keinginan si anak didik, persetujuan orang tua, dan backup dari sekolah. Jadi sederhana sebetulnya.